So, seperti apa di Sabda? Apakah Sabda punya Center of Excellence? Sedang membangun, Pak. Atau AI Center of Excellence? Tapi kami nggak mau cuman AI saja, tapi AI for God. Okay. Yeah. So kami akan lihat berbeda antara Center of Excellence di Sabda, AI Center of Excellence, and then AI for God. Okay. So latar belakang. Sabda sudah berumur 31 tahun. Kami baru saja merayakan 31 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Kita di dalam kurun waktu 31 tahun itu Sabda punya resources yang banyak sekali. Alat-alat Alkitab digital banyak sekali. Entah itu software, entah itu aplikasi, situs, tools, database, konten. Wow, kita banyak sekali. Karena kita secara konsisten selalu menghasilkan resources selama bertahun-tahun. Kemudian Sabda juga menjadi pelopor bagi pelayanan digital Kristen di Indonesia. Kamilah yayasan pertama digital ministry yang menerapkan scripture engagement dari awal untuk kami memperkenalkan firman Tuhan, memberikan alat-alat alat-alat untuk belajar firman Tuhan, dan terus membangun pusat-pusat resources, ya, bahan-bahan resources yang sangat banyak. Lalu dari 31 tahun itu jelas kami memiliki banyak pengalaman, terutama di dalam pelatihan bagaimana menggunakan tools yang kami buat, tools digital yang kami buat untuk dipakai belajar Alkitab. Kami pergi ke ratusan gereja, ke puluhan STT dan yayasan Kristen dan juga individu. Nah, itu hanya dalam tahun terakhir. Oh enggak Pak, dari dulu zaman software. Sudah lebih banyak lagi, jelas. Software dan aplikasi kami sudah melakukan banyak sekali tempat. Kemudian secara konsisten mengikuti perkembangan teknologi bagi kemuliaan Tuhan. Kami bukan hanya mengikuti perkembangan teknologi, tapi bagaimana teknologi itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. IT for God, generasi IT kedua berikut itu AI. Ya, dari latar belakang ini Pak, kami berani melihat Tuhan menyiapkan kami untuk membuka satu pusat pelayanan yang luar biasa untuk digital. Kami akan lihat seperti apa. Ini cara untuk jelaskan tentang pelayanan Sabda. Alkitab, teknologi, dan kekristenan. Di titik pertemuannya ada IT for God, ada AI for God. And daripada itu kami lihat antara Bible dan teknologi. BC, Biblical Computing. And perkembangan daripada itu sudah 25 plus tahun, jadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu saya bisa bilang satu Center of Excellence. Seperti apa Bible dan Christianity, Biblical Engagement. And teknologi dan kekristenan, Digital Ministry. Ternyata ini cara yang lain untuk lihat yang sama. Biblical Computing di Sabda itu sudah satu Center of Excellence untuk hampir 25 tahun. Interlinearisasi, project terjemahan untuk yang software, untuk yang web, yang app. Dan semua ini dan perkembangan, Sabda sudah pakai AI sejak tahun 2003. Dan semua teknologi. Dan so kalau lihat, khusus untuk Biblical Computing, Center of Excellence yang jadi berkat berapa luasnya. Lebih kecil, tapi untuk Biblical Engagement, Scripture Engagement, Bible dan Christianity dan pelayanan, ada juga Center of Excellence. And Digital Ministry. Daripada resource centers, daripada publikasi, jadi ratusan, jadi ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu bahan yang dikembangkan terus. And teknologi, IT, and Christianity for God itu jadi motor untuk hanya Sabda, tapi berkat untuk berapa banyak pelayanan dari sekolah minggu sampai misi. Data tidak terkatakan Pak, kami punya jutaan halaman. Berarti sebelum AI pun dan hanya dunia digital yang lalu klasik, Sabda sudah jadi Center of Excellence. Yes, tapi bukan AI Center of Excellence. Nah, sekarang maju. AI for God. Tidak hanya IT for God di paling misi Sabda, tapi sekarang AI for God. Dan tujuan dalam warna merah bukan hanya COE, Center of Excellence, tapi bagaimana bisa jadi satu Center for Excellence. Dan itu yang ada perjuangan bersama.
bagaimana mengembangkan lebih dari center of jadi center untuk. Okay, so kesempatan tadi sudah Yulia omong 30 tahun pelayanan, punya jutaan halaman bahan, reputasi, mitra tanpa habis, and selalu terdepan. I mean, selalu sedang mikirkan mau tidak mau teknologi akan berikut. And jujur, IT for God, berapa generasi IT jadi AI for God, dan mungkin Bapak Ibu dah sadar, tapi AI pun sudah sedang generasi kedua. Ya. Dan itu menjadi rujukan untuk pemakaian. Ya, Sabda selalu menjadi rujukan Pak untuk pemakaian alat-alat digital bagi pekerjaan Tuhan, entah studi Alkitab atau pelayanan. Yang tercanggih di Indonesia, tapi dengan sifat keterbukaan. Ya, Sabda Kitab yang terbuka, situs yang seluruh daripada Sabda itu sifat ya, kami terbuka dalam hal kolaborasi dengan pelayanan lain, dengan gereja lain, dengan STT lain. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja, asal sesuai dengan visi dan misi pelayanan Sabda. Tapi itu juga satu tantangan. Kalau lihat poin nomor 3, bagaimana kolaborasi antara lintas tim, antara lintas organisasi, bagaimana. And so ada banyak tantangan. Ini tidak sesuatu yang terjadi sendiri. Saking banyaknya bahan yang kita punya tuh kadang-kadang mengintegrasikannya susah sekali, Pak. Ya, well, tantangan itu dari SDM yang mampu kualitas, bagaimana membagi waktu untuk punya roadmap. Kepada tempat yang belum ada yang lewat, dah ada peta. Harus coba, kadang gagal, kadang sukses, dan harus bisa kreatif. Dan semua ini tantangan di era baru AI. Terutama membagi waktu, Pak. Aduh, staf Sabda sulit sekali membagi waktu karena terlalu banyak yang harus dikerjakan. Ya, termasuk untuk presentasi ini membagi waktu. Anyway, kebutuhan Sabda. Karena itu Sabda membutuhkan center of excellence internal dan sudah punya alat, punya models, sudah punya visi, sudah sedang inovasi dan praktik terbaik. Saya masih ingat 2,5 tahun yang lalu mulai PA dengan AI. Dan dari itu lahir AI Squared. Cara untuk bisa daripada awali amati A, investigasi I. AI itu masuk dalam teks. And then AI untuk ajaran. Apa arti untuk aku? Apa artinya? And then implementasi AI kedua yang keluar dari teks. Masuk dan keluar. Tapi bagaimana AI jadi satu yang bisa dipakai untuk PA dan seterusnya. And so Sabda dalam 2,5 tahun terakhir, hampir 3 tahun, and lebih sebelumnya, memakai AI and coba untuk dalam dirinya dipakai dengan se-excellent mungkin. Bisa bilang ada satu AI Center of Excellence oleh Sabda. Terbaik di dunia? Tidak. Cukup bagus, biasa bangga. Mereka kerja keras dan kerja baik, dan itu jelas manfaat daripada AI untuk pelayanannya. Tapi itu bukan sama dengan AI for God. Unggul kepada AI adalah AI. Memakai AI adalah AI. Tetapi AI for God sebagai satu gerakan, AI for God sebagai satu undangan untuk semua bisa terlibat bersama untuk manfaatkan AI untuk pelayanan, kemuliaan Tuhan, untuk lewat inovasi, riset dan penerapan, AI secara alkitabiah dan etis akan berdampak luas untuk seluruh kerajaan Allah. Nah, itu bagaimana daripada hanya AI, Sabda, and Center of Excellence untuk Sabda dari itu ke for God.